Oke, tentang air di bumi. Ya, oke. Ada air, ada gambar buminya itu, lalu ada gambar tangan. Ya. Nah, sebelum uh, Pak Indra lanjutkan, mari kita saksikan bersama-sama. Sudah sudah kelihatan? Share Sudah, screen. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah bergerak tadi? Sudah, Pak. Sudah bergerak? Sudah, Pak. Oke. Silakan diperhatikan ya. All the water on Earth today, every drop, is all the water there has ever been.
Video tadi bercerita tentang apa? Siapa yang mau mencoba menjawab? Siklus hujan, Pak. Siklus hujan atau siklus air, ya. Kemarin anak-anak sudah pernah Pak Indra minta untuk menggambar tentang siklus air, ya. Itu yang terjadi di dunia ini. Sekarang banyak sekali para peneliti-peneliti itu mengamati tentang siklus air, ya. Karena perubahan iklim yang tidak menentu tentu juga mempengaruhi tentang siklus air. Ada suatu daerah yang airnya banyak sekali sampai terjadi banjir bandang, juga ada suatu daerah yang sangat kering sekali sehingga tidak dapat menanam pohon atau tidak dapat mendapatkan air para penduduknya. Ini karena apa? Perubahan iklim. Karena kondisi bumi kita itu sudah banyak berubah. Karena mungkin pohon-pohon sudah banyak ditebang, ya. Juga bisa karena permukaan bumi sudah tidak dapat meresap air dengan baik karena banyak beton, banyak jalan aspal, ya, sehingga mempengaruhi terhadap perubahan iklim di seluruh dunia. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Siapa yang mau menjawab? Menanam pohon, Pak. Menanam pohon, ya, kegiatan menanam pohon. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Di halaman rumah, Pak. Di halaman rumah. Terus di mana lagi? Ketika kita Di menanam belakang rumah, Pak. di belakang rumah. Terus di mana lagi? Di kebun. Di kebun. Lalu di mana lagi? Di hutan, Pak. Di hutan, ya. Terus di mana lagi? Menanam pohon bisa dilakukan di mana lagi? Di ladang, Pak. Di ladang, ya. Terus di mana lagi? Di pinggir pantai pernah melihat penanaman pohon bakau itu terjadi di pinggir pantai. Jadi menanam pohon itu bisa kita lakukan di mana saja, ya. Mulai di sekitar rumah kita sampai di tempat-tempat yang lainnya. Apalagi di hutan, ya. Di hutan yang sudah gundul itu perlu kita tanam pohon karena supaya apa? Supaya dapat menyimpan air dan juga supaya tidak terjadi tanah longsor. Kalau di pinggir-pinggir pantai kok ditanami pohon bakau, itu fungsinya untuk apa? Kira-kira? Mencegah erosi, Pak. Mencegah erosi, ya, mencegah abrasi atau pengikisan pantai, ya. Itu. Nah, apa tujuan dari kegiatan itu? Kegiatan menanam itu tujuannya apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Mencegah banjir, Pak. Mencegah banjir. Terus apa lagi? Mencegah tanah longsor. Mencegah tanah longsor. Mencegah tanah longsor. Terus apalagi kira-kira? Memproduksi oksigen, Pak. Memproduksi oksigen. Betul, betul, ya. Apalagi ketika kita menanam pohon itu punya fungsinya enggak? Ya. Selain mencegah tanah longsor, mencegah erosi, menghasilkan oksigen. Nah, ini pernah dibahas ini kemarin. Siapa yang masih lupa? Oh, kok masih lupa? Yang terpenting apa? Nah, ini kan kita berbicara tentang air, ya, tadi, ya. Kira-kira apa? Menyimpan air tanah. Ya, menyimpan air tanah atau membantu untuk air itu bisa teresap di dalam tanah. Nah, pernah dibahas, ya. Apa manfaat dari kegiatan itu? Kegiatan menanam pohon, manfaatnya apa tadi? Kira-kira apa manfaatnya? Yo.
Mana nih yang mau jawab? Ada manfaatnya enggak ketika kita menanam pohon? Misalnya kita menanam pohon di sekitar rumahmu. Manfaatnya ada enggak kira-kira? Lingkungan menjadi hijau, Pak. Lingkungan menjadi hijau. Ya, betul juga. Yang lainnya? Ayo. Udaranya jadi segar. Udara menjadi segar karena tadi banyak oksigennya. Betul juga. Apalagi? Loh, kalau kalian Untuk diam, hiasan rumah, Pak. ya bisa juga untuk supaya rumahnya kelihatan asri. Ya, bisa. Apalagi kira-kira manfaatnya? Tadi kan sudah disebutkan di tujuan, ya tinggal disebutkan aja. Apalagi kira-kira manfaatnya? Kalau kalian nggak menjawab, ya Pak Indra nggak melanjutkan. Ini kan belajar untuk kalian, ya enggak? Ya. Tadi fungsinya adalah membantu penyerapan air. Nah, kalau banyak pohon berarti bagaimana? Ayo. Tidak terjadi banjir. Ya, tidak terjadi banjir. Ya, bisa juga karena apa? Melindungi tanah tadi ya, sehingga atau membantu air untuk agar terserap di tanah sehingga tidak terjadi banjir ya. Betul juga. Ada lagi enggak? Tidak terjadi tanah longsor. Ya, tidak terjadi tanah longsor. Ada lagi enggak? Masih ada ini. Yang lebih penting apa? Penghasilan oksigen. Menghasilkan oksigen tadi udah. Yang terpenting apa? Manfaatnya. Manfaatnya yang paling penting karena adalah membantu menyimpan air tanah, gitu. Nah ini, karena kan kita sedang berbicara tentang air ini. Nah, sekarang kita diskusi bersama-sama. Mari kita diskusi bersama-sama. Nah, kalau tidak, anak-anak tidak menjawab, berarti tidak ada isiannya ini ya. Oke, kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan, Pak. Oke, Mbak. apa syarat? Mbak. Oke, ya kita lanjutkan. Apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air yang bisa ya, silakan siapa? Tidak berbau, Pak. Yang bersih, Pak. Ya, air yang bersih. Air bersih. Airnya tidak berbau. Tidak berwarna, Pak. Tidak berwarna. Lagi enggak? Tidak berasa, Pak. Ya, air tidak berasa. Terus lagi? Tidak ada kuman atau bakteri. Ya, tidak ada kuman atau bakteri. Ya, ini adalah air-air yang bisa digunakan untuk minum dan untuk memasak. Nah, kenapa kok air harus direbus dulu? Nah, supaya kumannya mati ya. Nah, kalau airnya berbau, berwarna atau berasa, itu berarti air itu tidak bersih ya. Pak, saya minum teh, rasanya manis. Oh, bukan itu yang dimaksud ya. Air yang ada di misalnya di sumurmu atau di air apa? Di PDAM ya.
Kalau ada unsur airnya berbau atau airnya berwarna agak-agak kuning, berarti air itu mengandung zat-zat tertentu. Nah, kemarin pernah dibahas, air itu zat apa? Zat senyawa tunggal ya toh? Jadi tidak ada penyusun lain-lainnya. Nah, kalau ada rasa, ada warna, ada bau, berarti air itu mengandung zat-zat tertentu sehingga air itu tidak murni lagi ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Di rumahmu kalau mencuci pakaian pakai air yang bagaimana? Air yang mengalir, Pak. Air mengalir. Ya, air yang Air mengalir. yang bersih. Air yang bersih. Nah, air yang bersih itu bagaimana kriterianya tadi? Tidak bau, tidak berwarna. Iya, tidak bau, tidak berwarna. Nah, ini adalah air yang dikatakan bersih ya. Nanti kalau misalnya kamu mencuci pakaian, airmu berwarna, biasanya kalau ada air sumur itu kadang-kadang berwarna kuning. Nah, nanti pakaian putihmu jadi warna apa? Jadi warna kuning, ya enggak? Atau airnya warna kecoklat-coklatan. Nah, nanti pakaiannya jadi warna coklat padahal pakaiannya putih bersih. Nah, maka mencuci dengan air yang bersih, yang air bersih itu ya tidak bau, tidak berwarna ya. Tuh, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kalau menyiram tanaman itu kamu biasanya menggunakan Air pupuk. air pupuk ya, air yang mengandung pupuk ya atau Air air bekas cuci beras, Pak. ya boleh juga air bekas cuci beras ya. Biasanya kamu pakai air apa? Air yang tidak mengandung Air kimia. keran. Air yang tidak mengandung apa, Leta? Air yang tidak mengandung bahan kimia. Tidak mengandung bahan kimia ya. Kalau mengandung bahan kimia, tumbuhannya nanti jadi apa? Mati ya toh? Kira-kira air apa lagi yang bisa kita untuk menyiram? Air keran. Yo, air keran. Nah, boleh. Air keran itu bersih ya toh? Biasanya air kerannya sumbernya dari PDAM atau dari sumur ini? Air sumur, Pak. Ya, air sumur. Biasanya kalau untuk menyiram tanaman itu yang terpenting tidak mengandung bahan kimia yang bisa mematikan tumbuhan itu ya. Kita bisa pakai air bekas cuci beras, kita juga bisa pakai air bekas cuci pakaian juga bisa ya. Karena sekarang itu ada sekarang deterjen deterjen ramah lingkungan. Jadi airnya itu kalau habis buat nyuci bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini digunakan seperti itu, digunakan berulang kali seperti itu supaya apa? Supaya apa anak-anak? Tadi air bekas cuci beras lalu kita gunakan untuk menyiram tanaman. Tindakan seperti ini supaya apa? Menghemat air. Menghemat air, betul. Itu 1 kubik air itu kurang lebih bayarnya itu 3.000. 1 kubik ya toh. Kalau di rumahmu itu sebulan pakai 50 kubik tinggal dikalikan ya toh. 50 kubik kali 3.000 berapa? Berapa? Ayo siapa yang bisa jawab?
Wah, iki ana pelajaran matematikane barang iki. Ayo. 50, Pak. 150.000 ya. Siap. Sekarang Pak Indra mau tanya, di tempatnya Bintang, kalau bayar air berapa, Bin? Nggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Siapa yang tahu kalau di rumahnya bayar airnya sebulan berapa? Saya, Pak. Berapa, Michael? 30.000, Pak. 30.000. Wah, berarti penggunaannya berapa itu? Di rumahku 100.000. Oh, 100.000. Semakin banyak bayarnya berarti semakin banyak apa? Penggunaannya itu. Itu. Maka silakan anak-anak bisa menghemat air ya dengan cara tadi itu ada yang disebutkan menyiram tanaman pakai air bekas cuci beras, pakai air bekas cucian, bisa itu. Sehingga apa? Tidak pakai air keran. Nah, air keran airnya dari PDAM. Wah, padahal tumbuhannya banyak, boros ya toh. Oke. Kita lanjutkan. Coba Pak Indra minta Nia untuk membaca paragraf 1. Silakan Nia. Halo Nia. Apa Pak? Silakan membaca paragraf 1. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Yo, paragraf 1 dibaca. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% dari air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Iya, terima kasih. Oke, silakan mic-nya bisa dimatikan lagi. Oke. Nah, sebagian air di planet atau di bumi kita ini 97% adalah air laut ya. Hanya 3% air yang berupa air segar ya, air yang kita gunakan untuk memasak, untuk mencuci ya, untuk apa lagi ya, untuk minum itu hanya 3% ya. Nah, kalau 3% ini berkurang ya akan terjadi seperti apa nanti? Tentu kita akan kekurangan air ya. Selanjutnya Mela, silakan membaca sampai di ini tidak berbau apapun. Silakan Mela membaca. Iya, Pak. Yang paragraf kedua ya, Pak. Iya, betul. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik: A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna apapun, C. Tidak berasa apapun, D. Tidak berbau apapun. Ya, ini adalah air yang dinyatakan bersih secara fisik yang disebutkan oleh Mela tadi. Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa apapun, atau tidak berbau. Kemudian secara fisik juga air itu suhunya antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu sejuk ya. Kemudian air bersih secara fisik itu tidak meninggalkan endapan
endapan itu ya seperti ada zat-zat tertentu atau benda-benda tertentu yang kalau didiamkan airnya, benda itu akan mengendap di bawah permukaan air ya. Nah, kemudian secara kimiawi, air yang dinyatakan bersih itu tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun ya. Kalau mengandung racun sangat berbahaya, apalagi buat masak dan minum ya. Kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Lalu cukup yodium. Lalu yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Ini adalah air yang dinyatakan bersih atau air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian secara mikrobiologi, air tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Ya. Kalau mengandung kuman di antara yang tadi, misalnya disentri, pasti akan berdampak pada si pengguna, ya, bisa mules, bisa jadi pencernaannya tidak baik ya. Maka ini adalah syarat-syarat air yang dinyatakan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ada 3 komponen dalam persyaratan air bersih, yaitu kalau dilihat dari persyaratannya secara fisik, dilihat dari syarat kimiawi, dan dilihat dari syarat mikrobiologinya. Nah, lanjut paragraf berikutnya dibacakan oleh siapa ini yang belum pernah dengar suaranya? Eser. Masyarakat memerlukan air. Ya, ayo. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Ya, terima kasih. Ini adalah proses kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, setiap kegiatan manusia itu pasti membutuhkan air ya. Maka kebutuhan air yang diperlukan masyarakat itu sangat besar. Mulai kamu bangun pagi tadi ya, pasti cuci muka, ya enggak? Apa yang baru bangun ada yang belum cuci muka atau belum mandi nih? Sudah mandi semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh. Sudah, Pak. Sudah. Jangan-jangan kameranya nggak diaktifkan karena nggak mandi nih. Ini yang diaktifkan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 6, 7, 8. Mana lagi nih? Wah, jangan-jangan ada yang nggak mandi nih. 9. Oh, ada yang masih tidur. Oh, di mobil. Oh, ya. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya sudah mandi ya. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Wah, ganteng-ganteng kayak Indra. Oke, Pak Indra lanjutkan. Oh, selanjutnya tolong dibacakan oleh Jessie. Ya, Jessie. Halo Jessie. Ya, Pak. Oke, yuk dibaca selanjutnya. Sumber air lainnya didapat dari pengalian tanah. Lubang penggalian ini
dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak pelampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat lain di rumah. Iya, terima kasih. Siapa di rumahnya masih ada sumur? Saya Pak masih ada. Oh, masih ada sumur. Lalu ambil airnya pakai apa? Pakai timba atau pakai mesin pompa air? Pakai sanyo Pak, mesin pompa air Pak. Pakai sanyo ya. Ada lagi yang di rumahnya masih ada sumur? Nah, zamannya Pak Indra dulu itu pas Pak Indra masih SMP, SD itu karena Pak Indra tinggal di desa. Aku harus pulang dulu ini. Oh, lah kamu di mana? Kok 5 pulang menit dulu? ya. Oh Cuma ya. 5 menit. Ibuku harus ke bank. Oh ya. Walah, masih. 5 menit lagi aku online. Oke ya. Oke, Brandon, oke, good. Oke, lanjut. Pak Indra lanjut cerita. Jadi di belakang rumahnya Pak Indra itu ada sumur ya. Karena kenapa kok ada sumur? Karena dulu karena rumahnya Pak Indra di desa itu belum ada PDAM ya, belum masuk. Masih kesulitan ya, karena dari jaraknya agak jauh. Jadi kalau dulu mau pagi itu bangunnya pagi sekali. Kalau mau mandi harus karena airnya tempat Pak Indra itu airnya agak kuning karena mengandung timbal. Ternyata timbal itu zat sejenis besi ya. Itu harus disaring dulu supaya airnya jernih. Jadi kalau bangunnya kesiangan, otomatis berangkat sekolahnya telat ya, karena kan harus proses nimba air, nyaring air, lalu mandi. Ya. Nah, kalau ke susu ya nggak mandi, raup tok, tapi nggak pernah. Ya, jadi itu dulu seperti itu. Tentu orang tuamu juga ada yang cerita seperti itu ya. Nah, siapa yang rumahnya sekarang masih ada sumur tapi masih timba, pakai kerean timba gitu? Ada enggak? Di tempatnya Mbah ada, Pak. Oh, di tempatnya Mbah ya. Biasanya di desa-desa Di itu tempat ya, di Pak. desa. Di mana Nia? Tempatnya Uti. Oh, tempatnya Uti ya. Biasanya di desa-desa itu masyarakat masih menggunakan air sumur ya. Tetapi kalau di kota sekarang seperti di tempat kalian sekarang sudah menggunakan air dari PDAM ya, tinggal bayar airnya udah sampai di rumah ya, nggak harus diambil, tinggal buka keran airnya udah ngalir. Nah, karena sudah perkembangan zaman sekarang serba dimudahkan. Oke, menghemat air. Nah, tolong dibacakan oleh Agnes. Paragraf 1. Iya, Pak. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Berapa banyak? Yo, di rumah. Siapa yang mau jawab? Kira-kira berapa liter sekali kamu gunakan di rumah? Pak Indra pernah menghitung ya, kalau mandi itu kurang lebih air yang digunakan sekitar 19 liter. Nah, 19 liter kalau pakai gayung, tapi kalau pakai shower itu irit ya. Kira-kira
Kalau 3 kali mandi sudah berapa liter itu kalau Pak Indra mandi? Kalau misalnya sehari kan tadi kurang lebih 19 liter gitu. Kalau 3 kali mandi itu sudah berapa liter? 57 liter. 57 liter. Kalau sebulan, sebulannya 30 hari. Berarti sudah berapa liter Pak Indra mandinya? 570. Sekitar 1710 liter. 10, Pak. Kan 19, kita bulatkan aja, misalnya 20 liter sekali mandi, kali 3, 60 liter itu sehari. Kalau setiap hari mandi selama sebulan, sebulannya 30 hari, tinggal dikalikan 60 kali 30, ya toh? Berapa? 1800. 1800 liter itu baru satu orang gitu. Ya enggak? Sekarang kalau kamu mandi ya kurang lebih ya sekian itu. Tetapi kalau kamu mandinya sambil main air ya lebih. Ya enggak? Kan kadang-kadang itu mandi sama adiknya kayak Vano, siram-siraman, buang-buang air. Pernah nggak Vano? Halo? Pernah Tidak, main? Pak. Tidak pernah, ya bagus. Berarti kamu sudah menghemat air, gitu. Kadang-kadang kan ada itu sama mandi berdua sama adiknya, perang-perangan air gitu, ya. Nah, itu mah buang-buang air ya. Pasti penggunaannya lebih dari 20 liter. Nah, itu maka kamu perlu menghitung itu kira-kira sehari itu aku pakai air itu berapa. Sekarang kalau minum itu manusia itu normal kalau minum sehari berapa liter? Berapa gelas? 8 gelas ya. 8 gelas itu ukuran gelas biasanya setengah liter ya. Berarti sekitar 4 liter ya. Ya enggak? Itu kalau normal, kalau kurang dari itu pasti dehidrasi gitu, tinggal dikalikan saja. Maka tanpa kita sadari, hidup kita ini selain untuk mandi, untuk apa lagi ya? Jadi kita butuh air yang sangat banyak, maka perlu menghemat air ya, perlu menghemat air. Selanjutnya Pak Indra minta dibacakan oleh Raka. Paragraf kedua Rakai ding namanya. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Ya, terima kasih. Tadi sudah Pak Indra kasih ilustrasi. Nah, anak-anak coba di rumah menghitung sehari kamu itu menggunakan air berapa, untuk mandi berapa liter, untuk minum berapa liter, terus untuk siram-siram karena perang-perangan air sama adik atau kakak itu berapa liter, itu. Nah, itu kamu akan mengetahui, itu baru air saja, itu akan mengetahui berapa banyak air yang kamu gunakan dalam sehari. Nah, apalagi kalau dikalikan 30 hari, itu sudah kelihatan kayak tadi Pak Indra menghitung kebutuhan air untuk mandi, itu baru Pak Indra itu 1800 liter. Kalau di rumah Pak Indra itu ada 2 orang, sudah berapa itu? Sudah berapa liter?
Sudah berapa liter kalau ada 2 orang di rumah Pak Indra? 3.600, Pak. 3.600 liter. Nah, sama juga ketika di rumahmu ada berapa orang ya tinggal dikalikan. Maka perlu kita menggunakan air secara bijaksana. Apalagi kalau air itu perlu disedot pakai pompa air listrik. Nah, itu selain bayar air juga bayar tagihan listrik gitu karena kita pakai sanyo tadi. Apalagi kalau belum lagi tagihan dari PDAM. Kalau di rumah saya nggak pasang PDAM, sumur saya bersih. Kami hanya pakai air sumur. Tetapi untuk mengangkatnya menggunakan sanyo. Nah, tetapi listriknya juga tetap bayar itu juga sama. Kalau tadi diilustrasikan kalau sanyonya dihidupkan, terus sering dihidupkan, itu juga tagihan listriknya juga juga banyak maka perlu kita menggunakan air secara bijaksana supaya hemat ya, supaya hemat. Nah, sekarang kita diskusi lagi sebentar. Nah, mana tadi ini? Oke, kita diskusi bersama-sama, ini satu kelompok ya, satu kelompok besar, mengenai tindakan menghemat air yang dapat kalian lakukan. Kira-kira apa yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menghemat air? 1. Tidak boleh menghambur-hamburkan air, Pak. Tidak menghamburkan air. Terus apa lagi? Saya, Pak, Ya, silakan. menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya. Siapa lagi? Silakan. Saya. Ya, silakan. Siapa tadi? Yo. Yang pertama tadi. Brandon dulu, Pak. Oh ya, Brandon. Mematikan Silakan. keran kalau tidak dipakai lagi. Ya, mematikan keran air bila tidak dipakai. Yo, tadi siapa? Selanjutnya. Sudah dijawab, Pak. Sudah dijawab, ya nggak apa-apa. Ayo, ada lagi enggak? Bentar, Bu. Tanaman menggunakan air deras. Ya, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian ya, cucian beras atau cucian pakaian ya, boleh. Ada lagi enggak? Halo? Banyak ini harusnya. Ada? Tidak ada lagi? Saya, Pak, ada, Pak. Apa? Ayo, silakan. Mengurangi menyiram tanaman. Bentar, memantau penggunaan air, Pak. Memantau ya, memantau penggunaan air ya, kayak tadi itu kan menghitung penggunaan air kan juga sama, memantau penggunaan air. Nah, ada lagi yang mau memberi usulan, pendapat? Karena kita diskusi semuanya boleh ngomong. Pak, saya, Pak. Ya, Yafia, silakan. Menghemat air, Pak. Ya, menghemat air ya. Dengan cara bagaimana maksudnya menghemat air? Mencuci kendaraan. Ya, Tidak memakai air untuk bermain, Pak. tidak memakai air untuk main. Tadi Vano tadi apa tadi? Mencuci kendaraan menggunakan air bekas cucian atau hujan. Mencuci kendaraan menggunakan air bekas cucian ya. Ini adalah cara-cara yang dapat kalian lakukan di rumah ya.
bisa kalian lakukan di rumah. Nah, ini sudah banyak sekali yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menghemat air ya. Nah, sekarang tugasnya, nah, sebentar. Nah, tugasnya ini tidak ini. Silakan tugasnya diperhatikan. Buatlah buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan menghemat air ya, buklet. Nanti Pak Indra kasih contoh bukletnya. Nah, kemudian di dalam buklet itu bisa anak-anak sisipkan gambar ya, gambar lengkap. Gambarnya itu bisa dicari di internet atau di majalah ya. Kemudian jadi contohnya seperti ini. Buklet ini seperti ini. Buklet ini biasanya kertas apa? Kertas HVS seperti ini dibagi dua ini ya. Nah, kemudian nanti di sini dikasih judul. Dikasih judul di sini langkah-langkah menghemat air. Nah, nanti gambarnya bisa cari di internet ya. Nah, bentuknya seperti buku seperti ini, namanya aja buklet ya. Nah, ini ada contoh ini. Nah, ini adalah contoh menghemat. Bentar, Pak Indra ganti apa? Nah, buklet ini seperti ini. Ini buklet, ya boleh terdiri beberapa halaman, ya atau langsung aja dua seperti ini juga boleh, tergantung nanti kalian mau buat berapa halaman. Kemudian, ini mulailah menghemat air, boleh dikasih judul seperti ini ya. Nah, lalu buat bentuknya seperti buku, misalnya halaman pertama ini memonitor tagihan air. Nah, apakah boleh sama seperti ini? Ya, boleh, tetapi kalian menggambarnya menggunakan kreasi kalian sendiri ya, kreasi kalian sendiri. Bentuknya seperti apa anak-anak? Seperti buku, ya itu namanya buklet. Itu tugasnya hari ini, yaitu membuat buklet tentang isinya apa? Isinya apa? Tentang apa? Menghemat air. Cara menghemat air, bisa diberi gambar lalu dikasih keterangan ya, seperti itu. Siapa yang mau bertanya untuk tugas hari ini? Saya Pak. Saya Pak. Yes, Panu dulu, silakan. Apakah boleh cari gambar di internet Pak? Boleh cari gambar di internet, boleh ya. Tapi kalau cari gambar di internet nanti kata-katanya diketik sendiri atau ditulis sendiri ya. Boleh. Ada lagi? Ya Pak. Saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Mela, silakan. Pak itu harus digambar apa boleh di print Pak? Boleh di print, boleh. Kalau mau di rumah ada komputer, mau dibuat pakai komputer, boleh. Iya Pak. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jelas ya gambarnya? Pak. Oh ya, Aldi, silakan. Ini tugasnya dikumpulinnya sampai kapan, Pak? Ya, sampai hari ini tuh ya, sampai nanti malam. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Tordi. Minimal berapa halaman ya, Pak? Ya minimal ya ini bolak-balik ini ada berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4. Nah, Baik, Pak. satu AVS ini kan kalau ditekuk jadi ada 4 halaman ya toh. Itu. Ada lagi? Nah, nanti bukletnya itu difoto ya, difoto lalu dikirim di Google Classroom ya. Paham ya? Paham Pak. Oke. Kayak ngirim clipping kemarin. Ada lagi yang bertanya? Nanti
PowerPoint-nya Pak Indra kirim di, Berarti tulisannya juga bisa diketik di laptop ya, Pak? bisa. Nanti PowerPoint-nya Pak Indra kirim di Google Classroom ya. Kalau mau melihat lagi bisa. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke. Hari ini yang bergabung 32 anak, ya lumayan. Yang 6 anak nggak tahu mungkin. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini, siang ini, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pendampingan-Mu selama kami belajar. Kiranya Engkau masih tetap mendampingi kami. Setelah ini kami akan mengerjakan tugas dari guru kami. Semoga kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.